Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Saliha dan rekan saya. Muhammad Rifki Ramadandi. Jadi di sini kami akan berdiskusi tentang kanker payudara, yaitu kenali, cegah, dan deteksi dini tentang kanker payudara. Jadi sebelumnya kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Dr. Amrizal, spesialis bedah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Jadi kami mau nanya-nanya nih dok, mau diskusi tentang yang lagi marak belakangan ini, yaitu kanker payudara dok. Jadi sebenarnya kanker payudara tuh apa dok? Oke. Kalau dari definisi, kanker payudara itu adalah suatu malignansi atau keganasan terutama terjadi pada perempuan karena perempuan memiliki payudara. Nah, bisa asalnya dari ductus, bisa dari lobulus. Nah, itu secara definisi. Sudah dikasih tahu tuh apa itu kanker payudara. Nah, kanker payudara cuma bisa pada perempuan atau laki-laki dok? Atau pada usia muda saja? Ya. Kalau dari data epidemiologi, kanker payudara itu tidak hanya terjadi pada perempuan saja. Memang kasus yang terbanyak itu adalah pada perempuan. 1%-nya itu bisa terjadi pada laki-laki. Jadi kalau ada 100 orang penderita kanker payudara yang baru diketahui, mungkin 1 adalah laki-laki. Jadi bukan berarti laki-laki tidak pernah mengalami, tidak berisiko memiliki kanker payudara, tapi kejadiannya kecil. Hanya 0,5 sampai 1% dari seluruh prevalensi kanker payudara. Baik dok, jadi untuk laki-laki masih ada kemungkinan ya dok ya? Tetap ada kemungkinan menderita kanker payudara. Baik, jadi untuk kanker payudara ini sebenarnya lebih marak ke perempuan usia muda kan dok? Nah itu untuk faktor resikonya sendiri itu apa ya dok? Ya. Kalau berdasarkan usia, secara literatur katanya kalau di panduan Paraboy itu di atas usia 50 tahun. Tapi makin ke sini penderita usia muda semakin banyak. Nah, penyebab pastinya kita belum tahu. Sampai hari ini penyebab kanker payudara itu belum diketahui secara pasti. Yang diketahui oleh para ahli itu adalah faktor-faktor risiko. Nah, semakin banyak seseorang itu memiliki faktor risiko, tentu kemungkinan akan menderita kanker payudara semakin tinggi. Faktor risiko itu secara umum kita bagi dua. Ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Artinya satu bisa diubah, satu lagi tidak bisa diubah. Kita mulai dari yang tidak bisa diubah. Faktor risiko yang tidak bisa diubah itu pertama tentu jenis kelamin. Laki-laki kejadiannya pasti lebih kecil dibandingkan perempuan. Pada laki-laki 0,5 sampai 1% kejadiannya. Lebih kecil dibandingkan pada perempuan. Yang kedua, usia. Semakin tinggi usia, semakin besar kemungkinan akan menderita kanker payudara. Nah, kalau dari panduan Paraboy itu di atas usia 50 tahun. Yang ketiga itu genetik, faktor yang diturunkan. Ada gen yang mengalami mutasi, jika itu terjadi pada seseorang, maka dia berisiko tinggi akan mengalami kanker payudara. Nah, usia, jenis kelamin, dan gen itu tidak bisa dimodifikasi. Ada lagi faktor risiko yang bisa dimodifikasi, artinya bisa diubah. Nah, pertama, aktivitas fisik. Orang yang aktivitas fisiknya rendah berisiko mengalami kanker payudara lebih tinggi. Orang yang memiliki obesitas berisiko kanker payudara lebih tinggi. Kemudian perempuan-perempuan yang mengkonsumsi atau mendapatkan terapi hormon itu juga berisiko mengalami kanker payudara. Jadi ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Baik, terima kasih dokter. Tadi kita sudah membahas tentang faktor resiko kanker payudara. Nah, gimana sih dok kekuatan seberapa besar faktor riwayat keluarga untuk kanker payudara tersebut dok? Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi genetik, nah kanker payudara itu ternyata ada yang sifatnya genetik, sporadik. Kalau dia sporadik itu bisa menyerang siapa saja. Tapi kalau dia familial, itu misalkan orang tua perempuan yang menderita kanker payudara, mungkin anaknya juga akan menderita kanker payudara. Nah, contoh yang paling klasik itu ada artis namanya Angelina Jolie. Nah, orang tuanya menderita kanker payudara. Kemudian dilakukan pemeriksaan genetik, pemeriksaan gen BRCA1 dan BRCA2. Ternyata orang tuanya mengalami mutasi di gen tersebut. Nah,
Kalau orang tuanya memiliki gen BRCA1/BRCA2, maka anaknya Angelina Jolie juga memiliki gen yang sama. Nah, dia khawatir suatu saat nanti dia akan menderita kanker payudara. Maka Angelina Jolie melakukan tindakan mastektomi preventif bilateral. Jadi payudaranya sekarang palsu. Tujuannya apa? Untuk mencegah jangan terjadi kanker payudara di kemudian hari. Nah, itu faktor genetik kuat. Kalau dia memiliki gen BRCA1 dan BRCA2 yang mengalami mutasi. Baik dokter, jadi sangat sangat besar ya dok Iya, sebenarnya ya dok. Jadi untuk kita tahu nih dok, gejala awalnya yang dapat kita tahu pertama kali itu apa dok? Oke. Kalau gejala klinis, karena sebahagian besar pasien itu ternyata 60-70% itu di negara kita itu datang dalam stadium lanjut. Padahal pengobatan itu sebaik-baiknya outcome itu kalau pasien dideteksi dalam stadium dini. Nah, bahkan lebih dari 80% di rumah sakit rujukan itu datang sudah stadium lanjut. Berarti datang dengan keluhan kadang benjolan yang sudah sangat besar. Yang kedua, ada borok, ada tuka di payudara, atau datang dengan keluhan metastasis, misalkan sesak napas, batuk yang tidak sembuh-sembuh, nyeri di tulang punggung, sakit kepala hebat, dan lain-lain sebagainya. Bisa keluhannya kalau tidak dalam stadium lanjut, bisa keluhannya benjolan. Benjolan di payudara yang cenderung semakin lama semakin membesar. Nah, biasanya karena sifatnya sel kanker itu tidak nyeri, maka pasien itu dibiarkan. Datangnya sudah ukuran sangat besar, baru dia datang berobat. Ada juga pasien itu datang dengan keluhan bengkak di lengan. Nah, kalau sudah terjadi bengkak di lengan, itu artinya sudah terjadi infiltrasi sel kanker di kelenjar getah bening di ketiak, di aksila. Nah, menyebabkan sumbatan di limf sehingga lengan sebelah sisi yang mengalami kanker payudara akan mengalami udem. Gitu. Baik dokter, kata dokter tadi kan dia bisa menjalar ya dok ya, edemnya. Nah, biasanya itu dia menjalar kemana aja dok? Ke lengan, terus ke mana lagi? Maksudnya metastasis. Iya, metastasisnya dok. Kita bedakan dulu. Kanker payudara itu bisa menyebar ke kelenjar getah bening. Nah, 97% aliran limf dari payudara itu mengarah ke limf di aksila. Jadi, kalau ada kanker payudara, maka yang akan dialiri pertama oleh sel kanker itu adalah di ketiak. Nah, tapi ada 3% lagi dia tidak mengalir ke ketiak, mengalirnya ke mamaria interna. Nah, ada juga istilahnya kanker payudara bilateral. Nah, itu bukan menyebar. Memang kecenderungan sel kankernya untuk tumbuh secara bersamaan. Makanya dalam istilah di bidang onkologi itu, kalau ada kanker payudara kanan dan kiri, ada yang sifatnya sinkronus, ada yang metakronus. Beda. Oke, baik dokter, terima kasih. Tadi kan sudah bahas tentang lokasi gejala dan tandanya kanker payudara. Nah, gimana sih dok cara mendeteksi atau sadari dengan baik dan benar? Oke. Nah, karena tingginya kasus kanker payudara itu datang stadium lanjut, tentu angka kesembuhannya kan kecil. Kemungkinan pasien itu untuk survive itu akan semakin kecil. Maka sebaik-baiknya tata laksana kanker payudara itu adalah tata laksana dalam stadium dini. Maka tugas kita sebagai dokter adalah menemukan kanker payudara dalam stadium dini. Nah, salah satu program yang dicanangkan oleh WHO adalah pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Nah, itu dikerjakan pertama, kalau pada pasien perempuan yang masih dapat siklus haid, maka dikerjakan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 siklus haidnya. Itu kalau perempuan yang masih dapat siklus haid. Tapi pada perempuan yang sudah tua, sudah menopause, tidak lagi punya siklus haid, itu dikerjakan pada tanggal yang sama di setiap bulan. Yang penting, ketika dia mendeteksi ditemukan ada benjolan di payudara, tidak usah panik dulu. Tandai dulu, tentukan lokasinya, nanti bulan depan diulangi lagi. Kalau benjolan itu tetap ada atau cenderung membesar, baru dikirim ke petugas kesehatan yang tadi namanya sadari, sekarang menjadi sadanis, periksa payudara klinis. Itu dikerjakan oleh orang medis.
Baik dokter, jadi kita perlu datang ke medis itu ketika ada benjolan itu yang sudah membesar ya Ya, dok ya? pertama kalau ada benjolan ya lakukan dulu, sadari, kerjakan dulu sendiri di rumah. Nah, nanti saya jelaskan. Sadari itu dikerjakan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 siklus haid pada orang yang sudah yang masih dapat siklus haid, atau di tanggal yang sama pada perempuan yang sudah menopause. Pemeriksaan dilakukan di kamar mandi, boleh di depan cermin. Seluruh pakaian dibuka, kemudian payudara diolesi pelumas, boleh pakai sabun, pakai minyak, pakai apapun boleh. Kemudian posisi pemeriksaan, berdiri di depan cermin, kemudian dilihat apakah payudaranya simetris atau tidak simetris. Dilihat apakah ada benjolan di payudara atau tidak. Kemudian kedua tangan diangkat ke atas. Juga diperhatikan, diinspeksi, apakah ada benjolan, apakah ada tarikan di puting susu, apakah ada tarikan di kulit seperti lesung pipit. Yang ketiga, posisi tangan di pinggang. Juga memperhatikan hal yang sama, apakah payudaranya simetris, apakah ada benjolan, apakah ada nipple discharge, apakah ada skin dimpling dan sebagainya. Nah, misalkan dalam pemeriksaan sadari itu ditemukan dicurigai ada benjolan, nanti bulan depan periksa lagi dengan cara yang sama. Prinsipnya di tanggal 7 sampai tanggal 10 dari siklus haid. Jika ditemukan benjolan dan itu menetap atau cenderung makin besar, baru datang ke fasilitas kesehatan. Jadi tidak langsung datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan. Jadi diajarkan dulu. Orang awam itu diajarkan cara sadari, jika dari pemeriksaan dicurigai ada benjolan, bulan depan masih ada dan menetap, baru dibawa ke fasilitas kesehatan. Baik dokter, jadi misalkan nih dok ya, ada dia kena di bulan ini dia baru melihat ada benjolan yang membesar nih dok, semakin membesar gitu. Untuk peluang dia terkena kanker payudaranya itu besar atau tidak dok? Nah, tidak semua benjolan itu sifatnya ganas. Nah, kalau kanker itu kan adalah tumor yang sifatnya ganas, baru kita sebut kanker. Setiap benjolan kita sebut tumor. Tumor itu ada yang sifatnya jinak, ada yang sifatnya ganas. Satu-satunya cara untuk memastikan sifat jinak dan ganasnya itu harus dengan pemeriksaan histopatologi. Kalau dari pemeriksaan histopatologi sudah terjawab ini ganas, nah itulah yang dikatakan kanker payudara. Tapi kalau hasil histopatologinya hasilnya bukan ganas, kita cukup menyebutnya tumor payudara. Oke? Kalau untuk mengatakan berisiko atau tidak, kita lihat dari faktor-faktor risiko yang banyak tadi. Ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Semakin banyak faktor risiko pada pasien itu, maka semakin besar kecenderungan jenisnya adalah ganas. Baik, terima kasih dokter. Tadi kan sudah menyinggung kayak mana deteksi dini kanker payudara. Nah, kira-kira tingkat keberhasilan atau kesembuhannya itu besar nggak dok ya? Oke. Kalau kita bicara tentang outcomes, di keganasan ini kita tidak bicara sembuh atau tidak sembuh. Yang ada itu adalah survival. Nah, makanya di onkologi itu kita sering mendengar istilah 5-year survival rate atau 10-year survival rate. Artinya dalam waktu 5 tahun berapa banyak pasien itu yang masih bertahan hidup, atau dalam 10 tahun berapa banyak pasien itu yang masih bertahan hidup. Itu yang bisa kita nilai. Kalau kita menemukan kanker payudara dalam stadium lanjut, biasanya sampai 10 tahun itu masih tinggi dia. Kemungkinan bertahan dalam 10 tahun itu masih tinggi. Tapi kalau kita menemukan kanker payudara sudah stadium lanjut, itu bisa dalam 5 tahun pertama mungkin sudah banyak meninggal. Makanya tugas kita dengan mencanangkan sadari itu, kita berusaha menemukan kanker payudara dalam stadium yang sedini mungkin. Baik dokter, tadi kan dokter sudah menjelaskan ada beberapa faktor risiko ya dok, ada yang bisa dimodifikasi dan juga yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi untuk orang-orang masyarakat ini untuk mencegah agar tidak terjadinya kanker payudara nih apa dok? Terutama yang untuk faktor risiko yang tidak bisa diubah ini dok. Nah, berarti kalau tujuannya untuk mencegah, kan penyebab pastinya tidak diketahui secara pasti. Berarti tugas kita adalah mengurangi faktor risiko, karena ada faktor risiko yang bisa diubah
dan yang tidak bisa diubah, berarti tugas kita adalah memodifikasi faktor risiko yang bisa diubah. Misal, kanker payudara ini sering dihubung-hubungkan dengan hormonal. Berarti kita harus memilih obat hormon yang paling tepat. Para perempuan yang ingin menunda kehamilan kan dia sering konsumsi obat pil KB. Kalau kita berikan obat pil KB, artinya dia setiap hari akan terpapar dengan estrogen. Berarti besar kemungkinan menderita kanker payudara. Atau pilihannya injeksi suntik KB, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kalau disuntik setiap bulan, berarti setiap bulan dia terpapar estrogen dibandingkan perempuan yang disuntik setiap 3 bulan. Maka pilihlah yang semakin sedikit terpapar estrogen. Kemudian keputusan untuk menyusui atau tidak menyusui. Perempuan yang tidak menyusui ternyata berisiko lebih tinggi mengalami kanker payudara dibandingkan perempuan yang menyusui. Maka kalau punya anak ya disusui sebaiknya karena mengurangi risiko kanker payudara. Nah, selain faktor hormonal, ada juga dengan memodifikasi. Misalkan pasien dengan obesitas, karena obesitas adalah faktor risiko, maka hindari IMT yang tinggi itu, kurangi berat badan, jaga pola makan, diet teratur. Nah, itu juga mengurangi faktor risiko. Gitu. Baik dokter, tadi kan kata dokter untuk wanita yang tidak menyusui itu lebih tinggi ya dok ya faktor risikonya. Nah itu kenapa ya dok? Kenapa dia lebih tinggi? Kalau pada perempuan, kan prinsip dari faktor risiko kanker payudara karena pengaruh hormonal adalah semakin banyak dia terpapar dengan estrogen, maka semakin tinggi kemungkinan menderita kanker. Itu dulu. Nah, sedangkan pada perempuan yang menyusui secara ASI eksklusif, maka dia ada fase amenore. Setidaknya 6 bulan kan ASI eksklusif. Berarti kalau dia betul-betul menyusui secara eksklusif, maka dalam 6 bulan pasien akan mengalami amenore. Berarti setidaknya 6 bulan dia tidak terpapar estrogen. Paham? Nah, makanya pada pasien yang tidak menyusui, artinya setelah lahiran, mungkin bulan depan dia sudah haid. Atau 2 bulan sudah haid. Berarti kan harusnya dia 6 bulan tidak terpapar estrogen. Kalau dia tidak menyusui, kalau dia menyusui, kalau dia tidak menyusui, berarti setelah lahiran dia terpapar lagi dengan estrogen. Berarti semakin banyak dia akan terpapar dengan estrogen. Padahal harusnya kalau dia ASI eksklusif kan dia amenore, tidak datang siklus haid. Oke. Baik dokter, tadi kan sudah dokter jelaskan ya tentang kanker payudara. Jadi untuk pesan dokter nih kira-kira untuk masyarakat untuk lebih peduli tentang deteksi dini dan untuk cara mencegah kanker payudara ini sendiri gimana dok? Oke, kalau untuk masyarakat awam kita hanya mengingatkan, tidak usah takut datang ke rumah sakit jika ditemukan benjolan di payudara. Tidak semua benjolan itu sifatnya ganas. Ya. Tidak semua benjolan itu sifatnya ganas. Dan jangan datang sudah stadium lanjut. Kalau dicurigai ada benjolan yang menetap, cepat membesar, ditambah lagi ada faktor risiko, itu segera periksakan ke rumah sakit. Karena kalau sudah coba-coba alternatif, takut berobat dengan berbagai alasan, biasanya datang ke rumah sakit sudah stadium lanjut. Hasil pengobatan pasien kanker payudara stadium lanjut tidak memuaskan. Sudahlah tidak memuaskan, biayanya juga mahal. Ya. Jadi setiap warga masyarakat mulai dari anak-anak usia 20 tahun sudah boleh melakukan sadari. Nanti tugasnya dokter adalah mengajarkan sadari ke masyarakat awam. Mulai dari usia 20 tahun sudah boleh dilakukan sadari. Jika ditemukan benjolan yang dicurigai ganas, segera cari pertolongan medis. Nah, dengan tindakan tersebut, setidaknya kita sudah mengurangi keterlambatan diagnosis dan tata laksana kanker payudara. Baik dokter, terima kasih banyak atas ilmunya tadi yang sudah disampaikan. Mungkin itu saja diskusinya kali ini. Terima kasih banyak dokter atas kesempatan dan ilmunya dokter. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.